Kebakaran hebat terjadi melanda permukiman padat di Pasar Kota Bula, Seram bagian timur Maluku hingga membuat sejumlah lapak milik pedagang dan tempat indekos yang tidak jauh dari lokasi ludes terbakar malam tadi. Kebakaran membuat warga dan pedagang di Pasar Kota Bula panik hingga berhamburan di ruas jalan dan sebagian lagi menyelamatkan barang dagangannya. Sebagian warga bersama sejumlah pedagang berupaya untuk memadamkan dengan alat seadanya. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah satu unit mobil damkar milik pemerintah Seram bagian timur ini tiba di lokasi kejadian untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti apa yang menjadi pemicu dari kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Masih dari informasi kebakaran pemirsa, ini kebakaran rumah terjadi di daerah Nagari Koto Baru, Kecamatan 4 Nagari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat membuat panik warga sekitar. Satu unit rumah lantai 2 terbakar milik seorang warga mantan Kelapa Jorong setempat. Tugas mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Sijunjung untuk memadamkan api bersama dengan warga setempat. Hingga kini masih belum diketahui apa penyebab kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat hari Jumat. Thanks God it's Friday. Apa kabar, Sa? Alhamdulillah baik. Nah, ini biasa kalau Jumat nih menjelang weekend punya rencana liburan biasanya kan. Tapi ada sebagian orang yang mungkin udah liburan akhir tahun kemarin, jadi untuk di rumah aja bersama dengan lebih keluarga. Hemat lah sekarang lebih ya. hemat. Tapi pastikan ya konten-konten yang dimainkan oleh anak Anda ini benar-benar yang sudah terfilter, jangan sampai terpapar ekstremisme yang terjadi. Betul, karena kan kenyataannya saat ini 70 anak Indonesia ini terpapar paham ekstremisme karena sebenarnya ruang digital ini seharusnya menjadi ruang belajar dan juga ruang berekspresi. Tapi benar kata Reza, seharusnya memang ada pengawasan yang ekstra untuk anak-anak zaman sekarang sehingga benar-benar digunakan ruang digital ini digunakan untuk belajar dan juga bermanfaat untuk anak-anak. Tapi kita nanti tahan dulu, kita akan hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ada 4 orang yang panik terjebak dalam lift rumah makan yang berada di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Jadi pemirsa, ini kita lihat dulu bagaimana kondisi di dalam dan juga proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran berlangsung secara dramatis. Ini terjadi tepatnya di rumah makan Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Petugas langsung menggunakan alat yang berfungsi untuk membuka celah pintu lift agar terbuka lebar. Proses pembukaan dilakukan dengan hati-hati agar tidak membahayakan dari orang yang berada di dalam begitu. Tidak berlangsung lama, pintu akhirnya kembali terbuka dan warga berhasil diselamatkan. Tapi masih belum diketahui secara pasti apa penyebab macetnya lift tersebut, namun pihak pengelola rumah makan mengaku sudah sering melakukan maintenance. Jadi kuncinya adalah memang tidak boleh panik ya, karena ketika panik, ruang kecil, ada beberapa orang di sana, itu bisa menyebabkan mungkin gangguan pernafasan juga ya. Betul. Jadi sesak nafas, panik attack. Evakuasinya nanti akan lebih sulit ya. Kita ke kabar lain, pemirsa, ini aksi tendangan kungfu ternyata kembali terjadi dalam laga sepak bola tanah air kali ini, tepatnya antara KV Jogja dan juga UAN FC di Liga 4 DIY. Nah, ini yang kemarin juga viral menjadi perbincangan publik. Jadi peristiwa terjadi di lapangan Siti Mulyo, Piungan, Bantul. Insiden terjadi di menit 72 saat pemain KV Jogja FC, Dwi Aan, terlihat mengangkat kaki terlalu tinggi hingga ini menyerupai tendangan kungfu. Aksi itu mengenai kepala pemain UAT Amirul yang langsung terjatuh memegangi kepalanya. Asprof PSSI DIY menjatuhkan sanksi kepada Dwi dengan hukuman membayar denda Rp1 juta dan larangan beraktivitas sepak bola seumur hidup. Kayaknya harus alih cabur nih ya, karena kan setelah memang udah ada sanksi, terus seumur hidup bahkan tidak bisa lagi,
Ya mendingan ke kungfu aja. Betul, mungkin memang bakatnya di sana. Tapi ini mungkin terinspirasi dari film Shaolin Soccer begitu. Ya bisa. Yang main kungfu sambil dengan bermain bola, tapi jangan dicontoh ya. Jangan ya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada kawanan geng motor yang menyerang toko kelontong di Takalar, Sulawesi Selatan. Aksi kawanan tersebut terekam kamera pengawas dan akibat tindakan mereka, 2 orang korban terluka terkena sabetan senjata tajam. Rekaman CCTV memperlihatkan bagaimana kejadian berlangsung di sana, pemirsa. Ada geng motor melakukan aksi penyerangan menggunakan senjata tajam di salah satu toko. Kawanan ini tiba-tiba menyerang sejumlah remaja yang sedang duduk di depan toko dan melakukan perusakan. Ternyata aksinya terjadi pada 22 Desember lalu. Polisi melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus 4 dari 9 terduga pelaku. Bersama dengan barang bukti berupa sepeda motor, senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang dan menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan penyerangan karena merasa dendam, tapi ternyata salah sasaran. Gimana sih? Risetnya kurang dalam ya. Risetnya kurang dalam. Akhirnya berujung pada pidana. Betul, jangan dicontoh sekali lagi ya pemirsa. Kita bergeser ke kabar lainnya. Ada sebuah minimarket nih yang berlokasi di Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo yang menjadi korban aksi pencurian. Jadi berdasarkan hasil olah TKP, pelaku ini masuk ke dalam area gudang dengan cara menjebol tembok bagian belakang bangunan menggunakan peralatan keras. Pelaku kemudian masuk dan juga menguras sejumlah barang berharga, terutama rokok dan juga barang dagang lainnya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Akibat insiden ini, pihak pengelola toko memperkirakan total kerugian mencapai belasan juta rupiah. Ironisnya, kejadian pembobolan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Berdasarkan catatan pihak toko, ini merupakan kali kedua minimarket tersebut disantroni maling dengan pola yang kurang lebih hampir serupa. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan intensif jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo, dan pihak kepolisian juga menghimbau kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan keamanan ekstra, terutama pada jam-jam rawan dini hari. Karena kalau kita melihat minimarket yang seperti ini, kadang-kadang buka sampai pagi. Memang ada CCTV, tapi terkadang CCTV ini kan tidak bisa juga mengantisipasi pembobolan atau maling yang terjadi di sana. Biasanya tuh bagian samping, bagian depan, tapi bagian belakang tidak tercover ya. Betul. Nah, ini pemirsa mungkin juga sudah melihat informasinya dan agak bingung kenapa tiba-tiba di bandara ini ada atau seorang pramugari gadungan yang juga sempat menghebohkan jagat media sosial yang secara terbuka ini sudah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak maskapai penerbangan dan juga masyarakat luas. Jadi perempuan ini bernama Nisha, sebelumnya viral nih pemirsa karena menyamar sebagai awak kabin menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video singkat yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Nisha tampak masih menggunakan atribut menyerupai seragam pramugari sebuah maskapai penerbangan. Ia menyampaikan penyesalan atas tindakan yang telah menimbulkan kegaduhan dan permohonan maaf tersebut disampaikan secara khusus kepada maskapai penerbangan yang ikut terseret dalam aksi penyamarannya. Kita kabar lainnya pemirsa, ini puting beliung menerjang kawasan Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan parah di area parkir, jumlah pohon tumbang, dan 3 penerbangan dialihkan ke Semarang. Ya pemirsa, puting beliung menerjang kawasan Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada Kamis kemarin. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan parah di area parkir, bahkan sejumlah pohon tumbang. Beruntung tidak terdapat korban jiwa atas kejadian ini. Ada 3 penerbangan yang dialihkan ke Semarang. Keadaan ini dibenarkan oleh General Manager Bandara Internasional Juanda, yakni Muhammad Thohir, lewat sambungan seluler, yang menjelaskan bahwa para petugas terkait sedang melakukan penanganan dan juga pembersihan agar area dapat kembali normal dengan tetap mengutamakan keselamatan. Sementara itu, pihak Angkasa Pura I Bandara Juanda memastikan seluruh fasilitas terminal dan juga area di sisi udara dalam kondisi aman pasca cuaca ekstrim yang baru saja terjadi.
Sementara seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalan usai tertimpa pohon di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Korban ini mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi pemirsa, ini pohon besar tiba-tiba tumbang dan menimpa pengendara sepeda motor yang tengah melintas. Akibat kejadian tersebut, korban tergeletak di tengah jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Warga yang melihat kejadian ini langsung memberikan pertolongan serta melaporkan ke petugas kepolisian. Petugas gabungan bersama kemudian mengevakuasi korban, membersihkan batang pohon dan menutup sebagian jalan. Akibat peristiwa ini, Jalan Gatot Subroto mengalami kemacetan dan korban mengalami luka-luka. Seperti biasa pemirsa, jelang pukul 7 kami hadirkan informasi arus lalu lintas bersama dengan NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Sarah di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana pantauan lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Reza dan juga Rati serta selamat pagi pemirsa. Situasi arus lalu lintas dari kawasan UKI Cawang saat ini sudah dalam keadaan ramai. Terdapat perlambatan kecepatan kendaraan baik untuk kendaraan dari arah Cililitan ataupun juga Keramat Jati akan mengarah ke Jalan DI Panjaitan dan juga Cempaka Putih. Peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat dan kendaraan masih didominasi oleh kendaraan roda 2 pribadi dan juga roda 4. Tentunya kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas dengan selalu menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan situasi arus lalu lintas dari Jalan DI Panjaitan ataupun juga Kalimalang yang akan mengarah ke Cililitan dalam keadaan kondusif, ramai lancar, namun yang akan berbelok mengarah MT Haryono ataupun juga Pancoran sedikit mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan kenaikan volume kendaraan pada pagi hari ini akan terus bertambah hingga pukul 10 pada pagi hari nanti. Kami menghimbau bagi Anda juga untuk mengantisipasi terhadap banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Untuk arus lalu lintas dari MT Haryono yang akan mengarah ke Halim ataupun menuju ke Jalan DI Panjaitan masih dalam keadaan relatif normal pada pagi hari ini. Sementara arus lalu lintas dari arah MT Haryono ataupun Pancoran, maksud kami dari arah Halim yang akan menuju ke MT Haryono ataupun Pancoran juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat perlambatan kecepatan pada kawasan ini hingga pukul 10 pagi hari nanti yang perlu Anda antisipasi pemirsa. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 211 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 23 luka berat, dan 251 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan para pengendara ini gagal menjaga jarak aman kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, cek kondisi fisik kendaraan Anda sebelum Anda berkendara, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan sesama pengguna jalan. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Reza dan Ratih di studio. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya langsung dari Cawang. Selamat bertugas kembali. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi komika Panji Pragiwaksono. Dilaporkan dua organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan juga Aliansi Muda Muhammadiyah perihal tayangan mensrea di salah satu platform tayangan streaming. Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kejaksaan Agung membantah soal penggeledahan penyidik di kantor. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus bagi para atlet dan pelatih peraih medali SEA Games 2025. Upacara penyerahan dilakukan di Istana Negara pada petang kemarin. Jadi kontingen Indonesia ini tampil kemenangan dalam SEA Games 2025 dengan menempati peringkat kedua setelah meraih 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu. Raihan medali kontingen Merah Putih di SEA Games melampaui target
Presiden menyerahkan bonus secara simbolis kepada atlet-atlet berprestasi di SEA Games. Presiden juga mengungkapkan apresiasinya terhadap prestasi kontingen Merah Putih. Total bonus yang diberikan mencapai 465,250 miliar rupiah. Kabar lainnya pemirsa, ini Kejaksaan Agung membantah soal penggeledahan penyidik yang terjadi di kantor Kementerian Kehutanan. Kapus Penkum Kejagung menyebut bahwa penyidik hanya melakukan pencocokan data dalam kasus tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Agung merespon soal giat penyidik di kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu kemarin. Pihak Kejagung membantah informasi tentang penggeledahan untuk mencari barang bukti baru. Kejagung menyatakan kedatangan tim penyidik untuk mencocokkan data mengenai kasus tambang yang telah diusut sejak 2025 di Konawe, Sulawesi Tenggara. Kapus Penkum Kejagung juga mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan. Kegiatan teman-teman dari Gedung Bundar ke Kementerian Kehutanan siang, menjelang siang, di mana kegiatan itu bukan penggeledahan, tapi pencocokan data, karena kebetulan tim Gedung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor. Sidang adalah pembacaan tanggapan atas nota keberatan dari Jaksa Penuntut Umum. Nadiem yang hadir di ruang sidang sempat menyapa sejumlah orang yang mengikuti jalannya persidangan. Dalam agenda persidangan kemarin, agenda sidang pembacaan tanggapan atas eksepsi terdakwa dari JPU. Ada 26 halaman berisi tanggapan atas eksepsi terdakwa Nadiem Makarim dibacakan oleh JPU. Dalam persidangan sebelumnya, berdasarkan uraian surat dakwaan, Nadiem bersama dengan 3 terdakwa lain dinilai telah merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Sementara dalam eksepsinya, Nadiem membantah telah memperkaya diri lewat pengadaan Chromebook. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan 2 organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah perihal tayangan Mensreya di salah satu platform tayangan streaming. Laporan berkenaan dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan dalam tayangan Mensreya. Materi yang disampaikan dianggap mengandung tuduhan fitnah dan menebarkan isu yang menimbulkan kegaduhan. Pelapor sekaligus membawa barang bukti terkait materi yang disampaikan langsung. Kita jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan. Mahkamah Konstitusi telah menerima 8 gugatan terhadap KUHP baru sebelum produk DPR dan pemerintah itu berlaku perdana 2 Januari lalu. Para penggugat menguji pasal-pasal dalam KUHP baru seperti soal korupsi, kebebasan di ruang publik, hingga penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Selengkapnya kita akan bahas sesaat lagi. Mahkamah Konstitusi telah menerima 8 gugatan terhadap KUHP baru sebelum produk DPR dan pemerintah itu berlaku perdana 2 Januari lalu. Para penggugat menguji pasal-pasal dalam KUHP baru, seperti soal korupsi, kebebasan di ruang publik, hingga penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
DPR menghormati langkah konstitusional untuk menguji produk parlemen tersebut. Produk yang dihasilkan memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Proses uji materi di MK nantinya akan menjadi barang pembuktian untuk menilai apakah suatu undang-undang bermasalah secara prosedural maupun substansial. DPR yakin KUHP dan KUHAP sudah disusun berdasarkan partisipasi publik. Sementara pemerintah berjanji akan melaksanakan apapun putusan MK nantinya. Tim TV One mengabarkan. Ya, Ya. ini ramai diperbincangkan ya, Zaya. Betul, bahkan dari sebelum diresmikan saja sudah menuai kontroversi dari Betul. masyarakat, begitu ya. Termasuk juga rencana untuk menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Banyak ya ternyata yang menggugat hal ini ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal seperti pasal penghinaan presiden, wakil presiden dan juga lembaga pemerintah. Kemudian bahkan banyak yang mengatakan ini seakan seperti membatasi dari ruang demokrasi kita. Betul. Ada juga yang mengatakan ini kok jadi masuk ke ranah privasi. Ya. Apakah nantinya semakin banyak laporan kepada pihak kepolisian semakin penuh juga nantinya lapas nih kalau banyak yang masuk kan. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Sudah ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi. Bang Margarito. Pagi. Kemudian juga kita sudah bergabung dengan Pak Albert Aris, anggota tim ahli KUHP Nasional. Selamat pagi, Bang Albert. Pagi Mbak Reza. Sudah bergabung sama kami, Bang? Mas Reza, Mbak Ratih, dan juga Bang Margarito Kamis ya. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih waktunya Bang Albert. Dan juga kita masih menantikan nantinya Pak Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI untuk bergabung bersama kami pada sesi dialog pagi hari ini. Saya mau ke Bang Margarito. Bang, Ya. ini kan jadi perhatian dari publik ya. Rencana Ya. publik juga sebagian sudah melakukan pelaporan ke Mahkamah Konstitusi. Apa menurut Anda pasal-pasal yang cukup krusial sehingga respon dari masyarakat seperti ini? Sedangkan tadi dikatakan bahwa DPR mengatakan bahwa ya kita sudah menerima aspirasi dari masyarakat sebelum ini disahkan. Pertama ya soal KUHP ya. Pertama ya sebagai bangsa, sebagai sebagai bangsa saya senang kita punya KUHP baru, memutus warisan Belanda yang ratusan tahun itu, dan warisan Belanda itu akarnya di Romawi, Ya. dan itu sebabnya menurut saya ini satu langkah yang bagus sebagai bangsa begitu ya, menyatakan bahwa kita benar-benar merdeka. Saya memang baca-baca dalam beberapa hari ini bahwa memang ada beberapa isu. Ya. Satu di antara tadi yang Anda bilang gitu ya, soal penghinaan terhadap presiden itu dikualifikasi sebagai satu tindak pidana begitu ya. Dan ada beberapa lagi, MUI kalau tidak salah itu mempersoalkan soal nikah siri Dan kalau juga tidak salah. poligami. Dan poligami yang dikualifikasi sebagai tindak pidana begitu ya. Saya rasa kalau itu dia memang dipersoalkan dan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi memang sudah pada tempatnya, dan saya rasa memang tidak bisa dihalangi juga kalau ada yang mau membawa itu ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi saya rasa fair aja kok. Tapi akhirnya banyak yang mengatakan ini nantinya jadi kok masuk ke ranah privasi. Kemudian juga mengatakan seakan mempersempit ruang demokrasi kita nih, Bang. Nah, apa yang orang mengerti mengenai demokrasi gitu? Itu juga mesti dipikirkan. Apa yang orang mengerti mengenai demokrasi? Apakah dan demokrasi itu bebas Anda maki-maki orang? Apa itu yang dimaksudkan dengan demokrasi? Bukan itu dari awal yang dimaksudkan demokrasi. Demokrasi kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat, lalu maki orang sesuka-sukanya. Bebas tanpa batas. Itu juga bukan itu yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi dalam soal apa demokrasi itu dimengerti, itu juga mesti dibicarakan yang betul gitu. Sehingga memang kalau itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, bagi saya oke, biar debatnya lebih tersistem, terkonseptual gitu ya, sehingga kita tidak bermain di luar itu gitu. Ya. Bang Albert, ini kan salah satu pasal yang sering dibicarakan oleh masyarakat adalah tadi yang Rati bilang bahwa penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu menjadi pembahasan paling banyak begitu. Sedangkan dari sisi Anda juga mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak secara gamblang, ini justru lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan kritisi karena memang pelaporannya hanya boleh dilakukan oleh pihak tersebut, antara presiden atau wakil presiden. Tanggapan Anda gimana? Karena ini menjadi perbincangan di publik begitu, Mas. Iya.
Mas Reza, pertama-tama kami dari tim KUHP Nasional perlu menyampaikan bahwa kami sangat menghormati adanya sejumlah judicial review terkait dengan pasal-pasal KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Kita tahu Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Nah, tadi berkaitan dengan sejumlah pasal, saya mau menyampaikan bahwa sekali lagi, ini sudah berulang kali saya sampaikan bahwa kritik itu tidak dikriminalisasi di dalam KUHP nasional. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik itu adalah kecaman, tanggapan, kupasan, uraian pertimbangan terhadap suatu hasil karya, pendapat, atau sebagainya. Kadang-kadang bisa berbeda pendapat, itu nggak masalah. Kritik tidak dikriminalisasi, tetapi tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Margarito Kamis, yang menyatakan bahwa kita bebas berpendapat, tetapi untuk penghinaan tetap ada pembatasannya. Tetapi lagi-lagi, KUHP nasional menegaskan juga, sekalipun itu perbuatan penghinaan terhadap presiden, tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah atau resmi dari presiden atau wakil presiden. Inilah yang membedakan Mas Reza, Mbak Rati, dan Bang Margarito dengan KUHP lama yang sudah dianulir oleh MK, dan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, MK mengatakan bahwa memang penghinaan terhadap presiden itu bisa diatur tetapi sebagai delik aduan. Jadi ini adalah tafsir resmi dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian diadopsi oleh pembentuk KUHP menjadi norma dalam pasal 218 KUHP Bang Albert, tentang tadi Anda penyiaran katakan, dan martabat diri presiden. baik, Ya, gimana? Bang Sorry. Albert, tadi Anda katakan bahwa harus ada aduan resmi dari presiden atau wakil presiden atau pihak terkait. Tapi kalau ada kuasa di situ bagaimana, Bang? Dalam arti nanti beberapa Tidak pihak bisa melaporkan terkait hal ini, tapi setelah ada kuasa dari presiden dan wakil presiden. Oke, jadi saya perlu menerangkan bahwa ya pasal 218 itu adalah delik aduan absolut. Artinya harus presiden dan wakil presiden sendiri yang membuat pengaduan, bukan laporan ya. Nah, ditegaskan Pengaduan juga ya, dalam pasal-pasal berikutnya bahwa pengaduan tersebut memang bisa disampaikan secara tertulis, tetapi KUHP nasional sama sekali tidak mendelegasikan bahwa pengaduan tersebut bisa dikuasakan kepada orang lain, termasuk kepada, katakanlah kepada advokat. Nggak bisa, karena harus presiden dan wakil presiden sendiri yang membuat pengaduan secara sah. Dan Mbak Clear di situ. Rati, kita perlu menyampaikan juga nih, Ya. pengaturan pasal 18 sebagai delik aduan absolut sekaligus menutup celah buat pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan seperti yang terjadi di masa lalu dalam praktek-praktek penegakan hukum yang masih belum baik. Nah, dalam hal ini KUHP nasional mencoba untuk memperbaiki praktek penegakan hukum di masa lalu yang belum baik tadi. Demikian. Jadi ada satu pengaduan lagi. absolut, tapi batasannya sampai mana, Bang Albert? Jadi seperti apa yang dikatakan ini bisa merendahkan harkat martabat presiden dan juga wakil presiden? Sampai di mana batasan itu, Bang? Oke, dalam penjelasan pasal 218 KUHP, pembentuk KUHP nasional sudah membedakan mana kritik, mana delik. Delik itu penghinaan ya. Penghinaan itu maksudnya delik ya. Kritik adalah ditujukan kepada kebijakan. Misalkan kebijakan presiden atau wakil presiden. Kita tahu secara konstitusional itu presiden itu memegang 4 jabatan. Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala angkatan bersenjata, dan juga sebagai kepala duta besar. Nah, kalau ada kebijakan atau keputusan presiden yang dianggap kontroversial atau mengandung pro dan kontra, masyarakat bebas mengkritik. Itulah esensi dari demokrasi. Tetapi saya mau memastikan tidak ada satupun konstitusi di dunia ini yang menjamin kebebasan menghina seperti yang tadi ditegaskan oleh Prof. Margarito Kamis gitu ya. Jadi memang perlu dibedakan antara masyarakat nih, mana kritik, mana delik. Lalu ada yang mengatakan, kan bedanya tipis. Sederhana saja, kritik ditujukan kepada kebijakan. Tapi kalau penghinaan itu adalah sifatnya adalah merendahkan, menghina, memfitnah, menista, mencemarkan nama baik presiden atau wakil presiden. Demikian Mbak Rati. Oke. Baik. Bang Albert, kalau dilihat kan memang tujuannya adalah untuk ibaratnya pembelajaran dari kasus-kasus yang terjadi masa lalu supaya tidak terjadi di masa depan begitu ya. Tapi ini menjadi kontroversi, apakah menurut Anda memang sosialisasi yang di masyarakat masih kurang sehingga banyak masyarakat yang belum paham begitu? Iya, jadi begini, untuk KUHP nasional ya, perjalanannya panjang sekali, Mas Reza. Dari tahun 63 sudah diinisiasi pembaruannya.
Di 2012 sudah disusun di zaman pemerintahan Pak SBY. 2015 diajukan di era pemerintahan Pak Jokowi. Dan sosialisasi untuk KUHP, saya mau pastikan bahwa itu sudah sedemikian rupa panjang proses perjalanannya. Bahkan KUHP nasional memberikan waktu 3 tahun transisi untuk penyesuaian dengan aturan perundang-undangan pidana lainnya. Oleh karena itu, saya tetap menghormati kalau ada pandangan berbeda dari rekan-rekan masyarakat sipil. It is okay kalau ada berbeda, dan tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Margarito Kamis, kita akan melihat nanti bagaimana MK sebagai the final interpreter of Constitution menguji dan memeriksa apakah pasal 218 KUHP ini adalah pembatasan kebebasan berekspresi atau justru pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk tidak boleh menghina orang lain atas dasar prinsip moralitas dan ketertiban umum. Demikian. Oke, Bang Margarito, kita cukup clear ternyata ini pengaduan absolut terkait pasal yang penghinaan presiden. Tapi kan yang menjadi perbincangan publik ini banyak, pasal karetnya banyak kalau menurut publik ya. Selain juga tadi penghinaan presiden, kemudian juga ada penghinaan lembaga negara, kemudian pasal living law atau hukum yang hidup, perzinahan dan lain sebagainya, Bang. Apa yang menjadi poin-poin penting? Jangan sampai ini nantinya akan terus menjadi kontroversi, akan terus ada mungkin gugatan ke MK atau mungkin semakin banyak laporan kepada pihak kepolisian. Ya, pertama begini ya, harus dari sudut saya gitu ya, harus diakui bahwa sebenarnya argumentasi siapa tadi itu? Itu tadi mengenai penghinaan terhadap presiden, sebenarnya itu juga tidak cukup kokoh. Kenapa, Bang? Terlihat betul mereka tidak paham tata negaranya. Kita ambil saja dengan presiden yang sekarang ini gitu ya. Apakah itu ditulis dalam Undang-Undang Dasar namanya? Tidak. Yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah konsep presiden. Pemangku jabatan presiden tidak ditulis. Sama nggak ini? Dari sudut pandang konsep ya, ilmu hukum nih, sama nggak ini? Lembaga ini misalnya, bagaimana mengatakan lembaga ini punya martabat? Sementara dari segi konsep, martabat ini dimiliki oleh Anda dan saya. Natural person, manusia, natural, bukan yang artifisial. Secara konsep. Secara konsep. Jadi bagaimana bisa dua hal ini? Kalau konsep yang berkembang sekarang kan terlihat ini sama, begitu ya, menghina presiden, menghina lembaga presiden, dua sama, sama ini. Gitu. Tapi saya tidak mau bicara di sini. Dan sejauh yang saya tahu gitu ya, perdebatan publik juga ya bola balik di sini aja tuh. Gitu-gitu aja tuh gitu ya. Nanti ini delik aduan atau bukan, delik aduannya ada aduan relatif atau aduan absolut. Siapa yang mesti bisa nggak seperti tadi Anda tanya, laporannya itu mesti pakai kuasa atau dia sendiri yang pergi ke sana. Cuma itu doang. Tapi by konsep sebegini jauh. Berarti kalau by konsep saja tidak cukup kokoh menurut Anda, nantinya implementasinya malah lebih ribet lagi dong. Nah itu dia gitu ya. Tapi semuanya akan beres nanti di Mahkamah Konstitusi. Kalau ini dipakai Mahkamah Konstitusi, karena perdebatan di sana pasti perdebatan yang sifatnya konseptual gitu ya. Satu, tadi Anda bilang living law, begitu ya. Kalau Anda bicara mengenai living law, lalu sekarang kita bicara mengenai tax, act, gitu ya. Lex dan ius ini. Kalau ius itu law bisa tidak mesti teks gitu ya. Hukum yang hidup dalam masyarakat begitu ya. Dan sekarang ternyata dinormatisasi, dibikin tertulis gitu ya. Kan ini koheren dong. Sesuatu yang ada, bukan direkayasa. Sesuatu yang ada dalam masyarakat lalu diangkat masuk ke teks. Sebegini jauh kan tidak. Sejauh ini ya, sebelum KUHP ini kan tidak. Summon Levensi, oke, go ahead gitu ya. Sekarang ini naik. Tetapi memang di tengah masyarakat kita ada yang memandang ini sebagai sesuatu yang dalam tanda petik kurang bagus, lalu itu dipositifkan dalam hukum. Mungkin oke. Gitu kan? Mungkin oke. Karena ini nyata-nyata ada dan ada nyata-nyata orang jadi tolak. Lebih diatur begitu ya saat ini ya. Nyata-nyata ditolak. Setidak-tidaknya untuk sebagian dari kita itu menolak. Lalu itu diangkat masuk di dalam KUHP atau dihukumkan, dipositifkan. So far so good lah. Begitu ya. Bagaimana termasuk dengan ranah pribadi tadi begitu? Yang mana? Urusan nikah siri, poligami dan segala macam itu kan masuk ke ranah privat. Tapi tinggal bersama tadi. Kenapa diatur oleh negara begitu? Itu yang salah satu pembahasan. Iya.
Untuk tadi yang Leven itu Iya. kan pasti tidak ada kaitan gitu ya, tidak ada kaitan hukum atau orang yang ya, Status sah secara status negara. gitu. Tapi kalau orang nikah siri, kan nikah dari segi keyakinan sebagai orang Islam, Ya. so okay. Islam memungkinkan itu gitu Betul. ya. Tetapi dari segi hukum positif, sebegini jauh karena dalam undang-undang perkawinan kan mesti ada didaftarkan gitu Iya. ya. Legalisasi ya. Dilegalisasi gitu, didaftarkan di sana untuk melindungi Hak anaknya. hak anak Dan hak perempuan. Begitu ya. Di titik itu terlihat masuk akal Kenapa? karena proteksi. Jadi orang tidak bisa sembarangan menikah begitu saja. Lalu setelah menikah karena tidak ada surat sepotong segala macam, lalu perempuan ditinggalin begitu saja, dicampakkan Telantarkan. begitu saja. Itu bukan masih akal. Jadi saya kira dalam bahasa tertentu ya memang harus ditakut-takutin ini orang-orang ini. Laki-laki yang bajingan ini kan mesti ditakut-takutin ini. Jangan lumayan nikah sembarangan lalu pergi aja begitu kan. Saya kira itu mungkin itu yang diekspektasi atau menjadi intensi dari mereka yang bikin undang KUHP ini. Mungkin gitu Tapi ya. apakah memang harus ke ranah pidana, Bang? Maksudnya hal-hal seperti itu yang mungkin ini saya menyadur dari komentar-komentar Iya. publik begitu Iya, ya. iya. Apakah ranah privasi ini harus dibawa ke ranah pidana? Tapi tahan dulu, kita akan Oke, sambung oke. lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saya mau ke Bang Albert dulu ya. Tadi mengutip dari pernyataan Bang Margarito terkait konsepnya. Di situ kita bagaimana menggambarkan bahwa sebuah lembaga ini memiliki martabat sehingga ujung-ujungnya bisa ke ranah pidana. Terus kemudian juga ada pasal karet yang dianggap juga ini membatasi ruang demokrasi publik, ya ini kenapa harus ada pelaporan dulu untuk aksi demonstrasi, bahkan kalau tidak ada laporan dan lain sebagainya ini bisa dipenjara, Bang. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir terkait dengan pernyataan dari Pak Margarito tadi, Mahkamah Konstitusi di masa lalu sudah pernah memutus ini. Gitu ya. Dalam konteks pasal 218 KUHP nasional, MK itu sudah membedakan antara penghinaan terhadap presiden dalam konteks kualitas pribadinya dan penghinaan terhadap presiden dalam kapasitasnya sebagai pejabat. Termasuk juga pasal 240 KUHP berkaitan dengan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Lembaga negara dibatasi pula, nggak semua lembaga negara bisa membuat pengaduan. Hanya MK, MA, MPR, DPR, dan DPD saja gitu ya. Itu pun sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menghendaki adanya reformulasi delik di waktu yang akan datang melalui KUHP nasional. Dan kami juga sudah melakukan sejumlah perbandingan di negara-negara lain, ada delik serupa penghinaan terhadap lembaga negara untuk memastikan adanya marwah dan juga citra yang baik daripada lembaga negara tersebut gitu ya. Kemudian berkaitan dengan pasal 256 KUHP tentang unjuk rasa, ini bukan laporan Mbak Rati, tetapi suatu unjuk rasa atau aksi demonstrasi itu hendaknya diberitahukan dulu kepada pihak yang berwajib supaya aparat tersebut bisa melakukan sejumlah langkah antisipasi, mitigasi, dan misalkan katakanlah pengalihan lalu lintas ya. Karena kita juga percaya bahwa ketentuan hak sipil politik itu menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, tetapi jangan lupa ada hak orang lain, misalkan hak pengguna jalan, hak yang orang yang sedang menikmati fasilitas publik gitu ya, itu kan harus dilakukan seimbang. Dan saya katakan pagi hari ini bahwa ketika aksi unjuk rasa tersebut sudah diberitahukan, maka pasal tersebut tidak akan bisa digunakan oleh penegak hukum sekalipun timbul keonaran daripada aksi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut. Jadi KUHP baru memastikan adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan hak orang lain juga untuk mendapatkan fasilitas publik yang baik. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rati. Iya, yang jadi poinnya adalah mengapa ujungnya ke pidana, Bang, sebenarnya. Kalau masalah pelaporan kan memang setiap aksi memang harus dilaporkan terlebih dahulu untuk yang tadi Abang bilang, untuk menjaga personel pengamanan dikerahkan di sana, mengatur lalu lintas dan segala macam gitu. Tapi kenapa ujungnya ke pidana? Itu yang jadi concern dari publik, Bang. Iya, karena begini, ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, itu pun memberikan ketentuan yang sifatnya delegatif. Kita bisa lihat di pasal 16 bahwa pelaku
atau peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan kabar baiknya pagi hari untuk seluruh masyarakat, untuk tindak pidana yang sifatnya ringan, tidak berat, tidak serius, maka KUHP nasional itu mengatur sejumlah alternatif sanksi selain pidana penjara, misalnya pidana denda, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial. Jadi KUHP nasional dengan paradigma hukum pidana dan sistem pidana modern yang baru itu memastikan bahwa pidana penjara itu akan menjadi sesuatu yang bersifat ultimum remedium atau menjadi upaya terakhir yang bisa dijatuhkan kepada pelaku setelah sanksi-sanksi lain itu diberlakukan. Gitu ya. Misalkan dalam aksi demonstrasi kan sanksinya kan bisa dibubarkan menurut Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Jadi tidak harus melulu dengan proses hukum. Tetapi aturan hukum pidana ini akan menjadi sarana paling terakhir yang bisa digunakan kalau seandainya memang unjuk rasa tersebut tidak diberitahukan dan juga menimbulkan akibat berupa keonaran. Kurang lebih seperti itu, Mas Reza dan Mbak Rati. Baik, Bang Margarito, kalau kita berbicara kan sebenarnya undang-undang ini kan benda mati ya. Kalau dicari kekurangan tuh pasti ada aja celahnya begitu ya. Bagaimana nanti juga mungkin poin yang paling penting, aparat penegak hukum ini benar-benar bisa mengimplementasikan dari KUHP ini. Nah, ini Jangan begini. sampai salah tafsir mungkin ya Bang jatuhnya ya. Iya. Bagus sekali ini. Anda tadi bilang benda mati ini ya. Poinnya adalah dia mesti reasonable. Tadi Anda tanya bolak-balik tadi, kan sudah ada tuh unjuk rasa. Kenapa mesti pidana? Orang unjuk rasa tidak Melaporkan, memberitahukan. Pidana, lu ngapain? Jangan lupa, ini KUHP ini kan dibikin di masa Jokowi ini. Diselesaikan di masa Jokowi ini, bukan pemerintahan sekarang dong. Baru berlaku sekarang ya begitu ya. Saya rasa ini refleksi dari represi pemerintahan pada waktu itu. Sehingga ya udah pidana aja nih. Padahal di undang-undang yang mengatur mengenai unjuk rasa itu juga cuma mewajibkan pemberitahuan, dan kalau tidak ada pemberitahuan ya bubarin. Nah, begitu ya. Pidana dengan atau tanpa aturan ini bisa ada dengan sendiri ya kalau Anda melakukan tindak pidana. Misalnya pada waktu demo, terus bakar sana, bakar sini, lempar sana, lempar sini, rusak sana, rusak sini, ada atau tidak itu pemberitahuan, pidana itu. Bisa jadi pidana. Sudah, dengan sendirinya pidana, jadi ngapain tulis lagi barang ini? Begitu kan? Dan di titik itu ini excessive clause ini. Terlalu anak-anak muda sekarang bilang GR atau apa gitu ya? Gitu ya. Apa gitu ya? Apa PD? Terlalu percaya diri apa gimana? Bukan terlalu percaya diri itu apa ya? Gitu loh. Ini barang ini ada atau tidak pemberitahuan. Kalau di demonstran itu bakar sana, bakar sini, maki sana, maki sini. Sudah otomatis jadi pidana. Otomatis pidana. Iya. Terus ngapain tulis lagi pidana di situ? Betul. Takutnya dijadikan ini menjadi alasan untuk ya itu dia bisa eksesif. Begitu ya. Tadi bagus sekali Anda bilang gitu. Bagaimana interpretasi nanti dalam penerapan gitu ya? Jangan lupa culture kita itu kita hitung sehingga pidana ini tidak hukum ini tidak menjadi begitu ya, monster yang kita taruh di siang bolong. Kalau monster di tempat-tempat yang aneh-aneh gitu sih barangkali gitu ya. Tapi kalau siang bolong yang terang keadaannya aman, ngapain taruh barang monster itu di situ gitu. Tapi tadi kan katakan hukuman pidana ini pilihan terakhir, bukan itu caranya, bukan begitu. Tadi bagus benar itu. Bagaimana implementasinya? Kan ini bicara soal tafsir. Nah, begitu Anda bicara soal tafsir dan ada bicara soal implementasi, ada begitu banyak faktor yang pada waktu bikin undang-undang ini tidak diperhitungkan, itu bisa muncul di belakang itu. Ada begitu banyak soal dalam penerapan hukum yang faktor-faktor baru muncul itu tidak diperhitungkan pada waktu dibikin. Itu muncul dan mempengaruhi penerapan hukum. Dan itu yang kita tidak mau. Ekses ini yang mesti kita hindari. Nah, sebenarnya makanya pada waktu bikin undang-undang kita mesti petakan betul itu. Kita petakan betul, pastikan betul apa ini hal-hal yang seolah-olah tak terlihat itu ya. Itu mesti kita usahakan taruh. Clear ya. Clear. Hitung. Mengapa kita mesti hitung? Tadi yang Anda bilang itu, jangan sampai nanti di penerapan itu ada ekses yang hampir pasti terjadi itu. Itu di mana-mana memang selalu begitu. Jadi mesti kita bikin undang-undang itu mesti kita hitung betul. Petakan betul kemungkinan bukan unthinkable bukan ya, tapi
sesuatu yang pada saat itu memang diabaikan, tapi sebenarnya itu ada. Itu mesti kita perhitungkan supaya kita cegah itu ekses-ekses itu. Iya. Begitu itu. Dan ini menurut saya juga jujur ya, itu tadi itu ya, demo tidak lapor terus jadi pidana atau tidak beritahukan terus jadi pidana, walaupun itu terlihat kondisional. Kalau dengaran dia bilang tadi itu kan harga kondisional tuh dikaitkan dengan ribut sana ribut sini begitu ya. Ya kalau ribut sana ribut sini ada atau tidak itu laporan itu tetap aja ribut begitu ya. Tetap aja itu apa pidana begitu kan. Udah bakar sana bakar sini, lempar sana lempar sini, rusak sana rusak sini, ada atau tidak ketentuan ini yang pidana-pidana ini pidana juga itu barang itu. Dan ngapain lagi ditulis itu? Begitu kan nama-nama doang gitu kalau begitu tuh. Kalau saya dari sudut saya gitu. Jadi apa dari sudut konseptual ini tidak terlalu reasonable. Gitu, tidak terlalu rasional. Sementara yang namanya hukum itu high reasoning. Begitu apa si Shiro bilang untuk hukum gitu. Jadi akal mesti panjang. Kalau akal pendek ya nanti bikin aturan-aturan yang kayak gini-gini. Oke. Bang Albert mungkin ada mau menanggapi? Saya mau menanggapi tadi pernyataan dari Bang Margar itu. Pertama saya mau menyampaikan bahwa RKUHP ini pertama kali disusun bukan di era pemerintahan Pak Jokowi. Justru pada tahun 2012 RKUHP itu sudah disampaikan kepada DPR. Iya, tapi ini kan diputuskan di masa Jokowi, Bos. Diputus. Udahlah, Ya. jangan, lu nggak usah udah. Ini diputus tahun 2023 itu presidennya Jokowi, Tadi Bos. saya lagi bicara kan tidak memotong abang, jadi izinkan saya dong menyelesaikan. Iya, udah. Udah saya. jangan muter-muter ini. Oke. Nah itu pertama. Diputus, Kemudian yang kedua. Diputuskan tahun 2023 presiden pada waktu itu Pak Pasal Jokowi kok. 256 ini Suspensi dari Pak Jokowi. Baik. Silakan Bang ketentuan yang Albert. baru sudah ada di KUHP lama, di buku 3-nya sudah ada, tetapi justru kami memastikan bahwa unjuk rasa itu perlu diberitahukan karena ada hak orang lain. Bukankah Bang Margeto juga pernah mendengar ada ambulans yang terhalang karena ada aksi unjuk rasa yang belum sempat diantisipasi dan dimitigasi gitu. Nah, jadi ini kan adalah bentuk keseimbangan berekspresi dan berpendapat serta hak orang lain dalam konteks ketertiban umum. Jadi saya pikir seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Margeto di awal, nanti kita akan lihat bagaimana di Mahkamah Konstitusi lah, gitu kan. Kalau kita berdebat tentu di sini berdiskusi pasti akan selalu ada dua sisi. It always takes two sides. Dan reasoning dari pasal 256 ini adalah kalau unjuk rasa itu sudah diberitahukan, sekalipun terjadi keonaran tidak akan dipidana. Tapi kalau keonaran itu terjadi pada saat unjuk rasa itu sudah diberitahukan, tentu ada pasal lain yang lebih relevan dan juga ada pengaturan lain. Kurang lebih seperti itu Mbak Rati dan Mas Reza. Jadi saya perlu luruskan terima kasih banyak, sejarah Bang. karena memang yang saya tahu seperti itu begitu ya. Oke, nanti kita menantikan juga bagaimana gugatan yang masuk ke dalam MK terkait pasal-pasal dalam KUHP. Terima kasih banyak Bang Albert dan juga Bang Margarito sudah hadir pagi hari ini, dan juga kita juga sampai selesai dialog juga belum hadir ini Bang Abdullah. Ya, semoga bisa hadir di lain kesempatan. Baik, bisa kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi ini. Terlilit utang, ada seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Serang, Banten yang menculik anak majikannya yang baru berusia 1 tahun. Seperti apa kami hadirkan usai jeda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Polresta Yogyakarta menggerebek markas love scamming bermodus konten pornografi jaringan internasional. Ini puluhan orang ditangkap berikut ratusan alat scamming seperti laptop dan juga ponsel. Ya, pemirsa, kita ajak Anda untuk melihat detik-detik bagaimana petugas melakukan penggerebekan markas love scamming di Sleman, Yogyakarta pada Senin. Petugas mendatangi ruko lantai 2 yang dijadikan markas dengan modus konten pornografi. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 64 orang di dalam ruko yang berperan sebagai admin. Mereka karyawan yang masuk shift siang dari total sekitar 200 orang. Polisi juga menyita ratusan HP dan laptop, CCTV, serta perangkat internet sebagai barang bukti. Modus yang digunakan menjual konten pornografi yang dibungkus dengan aplikasi kencan online. Menurut keterangan Ketua RW setempat, ruko ini disewa sejak 1 tahun lalu dengan izin usaha mikro. Namun sehari-hari selalu dalam kondisi pintu tertutup. Dari 64 orang yang ditangkap, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka merupakan pemilik perusahaan PT Alta Trans Services serta karyawan inti yang bertugas di bidang HRD. Kasus ini masih ditangani Satreskrim Polresta Yogyakarta.
Kabar berikutnya pemirsa, seorang pemuda berinisial DS menjadi korban penusukan di rumahnya yang terjadi di kawasan Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Korban ini diduga ditusuk oleh 2 orang yang datang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Menurut Ketua RT, berdasarkan keterangan kerabat korban, bahwa sebelumnya ada 2 orang yang datang mengendarai motor dan berteriak akan membunuh korban. Tidak lama korban kemudian dilukai senjata tajam oleh pelaku. Polisi kini sedang memburu terduga pelaku yang telah melakukan penusukan terhadap korban. Ya pemirsa, hati-hati untuk Anda para orang tua yang menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga. Ini ada seorang asisten rumah tangga di Serang, Banten yang tega menculik anak majikannya yang baru berusia 1 tahun. Kabarnya motifnya karena terlilit hutang. Jadi kita lihat pemirsa ini dari rekaman CCTV, pelaku membawa kabur balita berusia 1 tahun tersebut yang merupakan anak majikannya menggunakan aplikasi online. Terlihat di situ ya, ini pada Senin lalu. Pelaku yang bekerja baru 2 minggu membawa korban dengan mengendarai ojek daring menuju ke arah Tangerang. Polisi yang mendapatkan laporan mengejar pelaku dan kurang dari 24 jam, polisi akhirnya bisa menangkap pelaku di rumah saudaranya di Kabupaten Tangerang. Pelaku berniat untuk meminta tebusan orang tua korban sebesar 10 juta rupiah untuk membayar utang. Dan untuk lebih jelas mengenai kasus ini bergabung bersama kami Kapolsek Cikande, AKP Tatang. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Bang Reja, Mbak Rati. Pak Kapolsek, ini kurang dari 24 jam akhirnya pelaku sudah diamankan. Kondisi anak yang diculik saat itu seperti apa? Dalam keadaan sehat semuanya? Perlu kami sampaikan, betul. Kami bisa mengungkap kasus penculikan yang terjadi di BNR, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, kurang dari 24 jam. Dan kondisi anak alhamdulillah sehat dan sudah dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Ya, Pak Kapolsek, kabarnya ART ini baru bekerja 2 minggu ya Pak ya. Gimana ceritanya akhirnya ART ini bisa ditemukan oleh pihak kepolisian, kemudian benar motifnya karena dia punya utang? Ya betul sekali Mbak. Jadi ART ini baru kerja kurang lebih 2 minggu. Nah, ketika bekerja memang punya masalah hutang piutang, dan pada saat bekerja itu dia itu ditelepon mendapatkan tagihan dari beberapa pihak yang istilahnya semuanya itu sekitar 10 juta. Nah mungkin dia punya pemikiran terdesak, kalut, sehingga punya niat untuk membawa lari atau menculik anak yang diasuhnya itu. Nah ketika dalam pelariannya yang bersangkutan itu sempat menginap di salah satu hotel di Tangerang selama 1 malam, dan uangnya itu dari hasil pencurian gelang emas dari orang tua si korban. Nah, ketika kita mendapatkan laporan dari orang tua korban, kita langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Alhamdulillah pada siang harinya kita bisa menemukan pelaku dan korban dalam keadaan selamat. Oke, Pak Kapolsek, ini kan kalau informasi yang kami dapatkan pelaku ini berniat untuk meminta tebusan. Apakah tebusan itu sudah dilakukan? Permintaan tebusan sudah dilakukan atau sudah terlanjur atau sudah lebih cepat polisi mengungkap kasus ini dibandingkan niat dia untuk meminta tebusan tadi, Pak? Untuk tebusannya kebetulan dia baru punya niat. Baru punya niat dan belum sempat disampaikan. Dan niat itu terungkap pada saat ketika kita melaksanakan pemeriksaan.
Jadi belum sempat disampaikan kepada orang tua korban demikian. Oke, kondisi rumah saat itu bagaimana Pak? Apakah memang sudah kosong, tidak ada orang yang tinggal di sana sehingga dengan leluasa ART ini bisa kabur membawa anak? Jadi kedua orang tua si korban ini kebetulan bekerja di salah satu perusahaan dan korban ini hanya diasuh oleh asisten rumah tangga dan di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Jadi dengan leluasa bisa membawa kabur. Jadi dalam keadaan kosong, demikian. Dalam keadaan kosong, Pak Kapolsek, ini pelaku ini tadinya bekerja sebagai apa ya? Kan baru bekerja 2 minggu sebagai ART. Apakah memang dia biasa menjadi ART? Terus perkenalan dari mana kok orang tua memang sudah langsung percaya kepada ART ini meninggalkan anaknya hanya berdua saja padahal baru bekerja 2 minggu? Jadi kebetulan untuk ART dengan orang tua korban, terutama bapaknya, ini kebetulan satu daerah di daerah Lampung, kemudian bekerja mungkin karena satu daerah, orang tuanya itu percaya betul terhadap asisten rumah tangga yang baru dibawanya. Walaupun waktunya itu baru 2 minggu. Jadi sudah percaya betul karena satu daerah, Mbak. Ya. Ada kenalan-kenalan mungkin Pak karena satu daerah sehingga memang sudah percaya begitu baru 2 minggu, tapi anaknya sudah dilepas bersama dengan ART ini. Mungkin karena satu daerah makanya dia percaya betul. Oke. Pak Kapolsek, kalau melihat dari konstruksi hukumnya sendiri, Pak, nantinya pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Apakah mungkin ini nantinya mungkin diselesaikan secara kekeluargaan atau bagaimana? Kita masih melakukan pendalaman dan masih terus akan melaksanakan proses hukum terhadap perkara ini. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Kapolsek Cikande AKP Tatang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangannya. 70 anak di Indonesia ternyata saat ini terpapar paham ekstremisme dan konten kekerasan melalui platform digital. Harus seperti apa penanganannya agar memang tidak ada lagi anak Indonesia yang terpapar paham tersebut? Kita bahas lengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat belajar dan berekspresi kini menyimpan ancaman serius, terutama bagi anak-anak. Data terbaru mengungkap sedikitnya 70 anak di Indonesia terpapar paham ekstremisme dan konten kekerasan melalui platform digital. Paparan ini tak selalu datang secara terang-terangan. Ia hadir lewat potongan video, permainan daring, grup percakapan tertutup, hingga narasi kebencian yang dibungkus sebagai hiburan atau ideologi heroik. Tanpa disadari, anak-anak perlahan diseret masuk ke dunia kekerasan, intoleransi, dan pola pikir radikal. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap narasi kekerasan dan intoleransi. Minimnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta masifnya konten berbahaya memperbesar resiko tersebut. Lantas seberapa serius ancaman ekstremisme digital bagi anak-anak? Dan apa langkah konkret yang harus dilakukan negara, platform digital, serta orang tua untuk melindungi generasi muda? Tim TV One mengabarkan. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location pemirsa, kali ini langsung di halte Transjakarta Bundaran HI Astra.
Pemirsa, bahwa baru-baru saja Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 mengungkapkan bahwa ada 70 anak di Indonesia yang terpapar paham ekstremisme atau radikalisme yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan yang paling tertinggi di DKI Jakarta dengan dari 70 diantaranya 15 orang diantaranya merupakan anak-anak di DKI Jakarta dan tersebar di seluruh Indonesia sisanya. Kepolisian menyebut ada beberapa faktor yang akhirnya membuat anak-anak ini terpapar paham ekstremisme atau radikalisme. Salah satunya adalah faktor psikologis dan juga faktor lingkungan atau sosial. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama Bapak Jasra Putra selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, kemarin Densus 88, Mabes Polri dan BNPT telah merilis begitu Pak, ada temuan 70 anak di Indonesia ini terpapar paham radikalisme. Kalau dari KPAI melihatnya seperti apa Pak fenomena ini? Ya, ini kan tepat hari Jumat ya Mbak Putri ya. Ada peristiwa pas sholat Jumat itu di SMA 72 ya. Terjadi peledakan bom molotov ya, dan korbannya ada 90 anak. Maka dari peristiwa ini sebetulnya kepolisian dan termasuk juga Densus mengembangkan gitu ya. Jadi kalau tidak terungkap peristiwa 72, maka kita tidak tahu jaringan dalam katakanlah di true crime community itu. Nah, oleh sebab itu saya kira ini kita melihatnya adalah fenomena gunung es. Kita tahu bahwa anak-anak kita pada hari ini sudah berada di media sosial gitu ya. Maka oleh sebab itu kita KPAI menyampaikan kepada kepolisian dan termasuk juga kementerian lembaga agar peristiwa ini dikembangkan lebih jauh gitu ya. Karena ada 27 semacam WA group atau dalam bentuk jaringan ya yang sejenis dengan true crime community ini. Nah, yang kedua kita melihat dari peristiwa ini dari 70 anak ini ya tentu langkah yang selanjutnya adalah bagaimana terkait rehabilitasinya, pendampingannya, termasuk setelah kita identifikasi, kita mengistilahkan ada 3B. Jadi kondisi anak yang rentan yaitu 3B itu satu broken home gitu ya, keluarga yang situasi pengasuhan yang tidak kuat dan bahkan bercerai gitu ya. Kemudian B kedua adalah broken heart gitu ya, situasi di mana anak-anak usia 11 sampai 18 tahun ini kan usia-usia yang penuh kegalauan, kemudian mencari jati diri, kemudian ketika ada masalah saja sedikit, ada tempat yang bisa nyaman, termasuk juga jaringan kejahatan ini yang pada akhirnya seolah-olah memvalidasi dari kebutuhan anak ini. Nah, B yang ketiga adalah broken dream gitu ya. Ada situasi cita-cita anak-anak kita, saya mau jadi apa, kemudian mau kemana dan seterusnya, itu tidak bisa dijawab baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan anak kita. Nah, yang ketiga kita melihat kasus ini adalah tentu mitigasinya harus dikuatkan gitu ya, karena dalam peraturan yang ada baik Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian PP 78 tahun 2021 gitu ya, itu harus dilakukan secara cepat gitu ya. Kemudian pendampingan pada keluarga, kemudian pencegahan jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu semuanya harus bergerak gitu ya. Di hulu ya yang saya kira tidak mudah, isu keluarga yang harus dibenahi juga. KPAI 15 tahun yang lalu mendorong kepada DPR agar segera mensahkan rancangan undang-undang pengasuhan agar isu keluarga ini atau isu privat ini bisa dicegah lebih awal, bisa dibenahi lebih awal. Karena kalau kita lihat kasus yang 70 ini sebetulnya sudah di ujung. Kasus-kasus anak ini kita lihat seolah-olah ya seperti pemadam kebakaran, Mbak Putri. Pak, tadi sebelum kita berbicara mengenai pencegahan atau langkah preventif penanganan begitu, tadi Bapak menyebutkan ada 3B, broken home, broken dream, dan broken lainnya begitu ya Pak. Apakah memang kelompok anak-anak yang termasuk dalam 3B ini merupakan kelompok rentan Pak yang bisa terpapar ekstremisme? Iya, tentu ini kelompok rentan ya. Yang kelompok rentan misalnya soal broken home ya. Data KPAI dari 2000 aduan sepanjang 2025, 60%-nya adalah isu keluarga. Isu keluarga yang dimana anak-anak kita dari dampak perceraian, terjadi perebutan hak asuh, penelantaran, kemudian termasuk juga pembuangan bayi gitu ya. Dan juga terjadi kasus-kasus KDRT yang sebetulnya ini ranah privat. Dan sampai detik ini tidak ada satupun baik per orang maupun lembaga yang bisa masuk ke ranah privat ini. Sehingga semua program-program isu keluarga, isu soal terorisme dan seterusnya itu lumpuh ketika ada di situasi privat ini. Nah, oleh sebab itu kita melihat data-data yang sangat besar yang isu keluarga ini harus dibenahi satu aspek.
Kemudian di aspek lain adalah soal hilir gitu ya, soal industri candu, ada game online, pornografi, kemudian ada bentuk-bentuk kekerasan seperti kelompok ini gitu ya, kemudian termasuk juga judi online gitu ya. Jadi dua hal ini harus ditangani hulu hilir gitu ya, sehingga anak-anak kita tidak terdampak dari situasi itu. Nah kemudian soal broken dream gitu ya, anak-anak kita hari ini sudah terpapar dengan informasi yang sangat luar biasa, baik positif maupun negatif. Konvensi Anak menyatakan negara berkewajiban untuk menghadirkan informasi yang layak bagi anak. Dari jaringan true crime community ini kan negara seolah-olah tidak mampu memitigasi, walaupun tentu kita apresiasi ya Densus 88 kepolisian bisa mencegah lebih awal gitu ya. Tentu kita berharap cyber patroli ke depan harus diaktifkan gitu ya, karena tentu kejahatan-kejahatan anak ini terus model dan modusnya terus berkembang di ranah daring ini. Nah kemudian soal broken heart gitu ya, soal bagaimana kegalauan anak-anak kita gitu ya. Kalau kita lihat anak-anak ini kan lebih aman dia bercerita dengan temannya dibandingkan dengan orang tuanya, karena orang tuanya mungkin tidak dalam situasi pengasuhan yang baik gitu ya, suka marah gitu ya, kemudian membandingkan dan bahkan mengalami perundungan dan seterusnya gitu ya. Jadi memang tidak ada tempat yang aman bagi anak-anak kita. Nah oleh sebab itu yuk kita bergerak, bangsa Indonesia bergerak untuk memastikan bagaimana 84 generasi emas kita ini memang betul-betul didukung dengan lingkungan yang aman dan nyaman gitu Pak. Oke. Pak, kemarin Densus 88 ini menyebut bahwa telah melakukan beberapa langkah begitu terkait dengan peristiwa 70 anak yang terpapar ekstremisme ini, salah satunya adalah penanganan prioritas bagi anak-anak yang sudah terpapar. Kalau KPI melihatnya seperti apa Pak penanganan prioritas ini dan seharusnya apa yang dilakukan? Ya, di PP Perlindungan Khususnya ada beberapa langkah gitu ya. Pertama dilakukan secara cepat ya, misalnya terkait rehabilitasinya. Tentu ada pendamping psikologisnya ya yang harus dipulihkan dan harus disampaikan mana itu kekerasan, mana itu kejahatan, dan jangan dinormalisasi gitu ya. Ini penting gitu ya. Jadi kasus yang apa diungkapkan oleh Mabes Polri ini tentu pembelajaran yang sangat luar biasa pada keluarga kita gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai paham-paham ideologi Pancasila, NKRI gitu ya. Tentu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak melalui media platform yang dimana anak-anak kita banyak di sana seperti game gitu ya, kemudian platform-platform lain gitu ya. Nah kemudian juga bagaimana dukungan keluarga gitu ya. Karena kalau kita jujur dari 24 jam waktu anak yang bisa memantau setiap saat itu adalah keluarga. Maka fungsi-fungsi keluarga itu penting ya. Fungsi pengasuhan, soal kasih sayang, kedekatan, kelekatan, literasi digital gitu ya. Kemudian anak juga begitu ya, diberikan pemahaman gitu ya. Kalau memang memperoleh foto atau video gambar kekerasan atau foto-foto yang tidak layak, dia harus melapor kemana gitu ya. Kemudian keluarga juga harus terbuka komunikasinya gitu ya. Sehingga hal-hal seperti itu apalagi usia 11-17 tahun ini kan butuh teman curhat, butuh atas kegalauan dia itu butuh jawaban gitu ya. Dan termasuk juga ya tulisan-tulisan yang hari ini sangat luar biasa itu kan tidak bisa kita cegah ya. Kalau kita perspektifnya hanya mencegah gitu, hanya melarang, tidak ada memberikan informasi yang pilihan-pilihan informasi yang baik gitu ya. Maka tentu anak-anak kita pada akhirnya dibawa ya, atau dipengaruhi oleh informasi-informasi negatif ini gitu Pak. Oke. Pak, satu yang menarik perhatian begitu tidak hanya di grup True Crime Community ini, tetapi ada 27 grup lain yang serupa begitu Pak. Lantas seperti apa sih Pak mereka-mereka ini begitu bisa dengan mudahnya menjangkau anak-anak dengan paham-paham ataupun konten-konten yang berbau ekstrim ini Pak? Ya ini kan algoritma Pak. Algoritma itu akan bisa melihat ya, ketika dia memberikan informasi mungkin secara umum dulu gitu ya, informasi-informasi terkait kekerasan gitu ya, itu kan akan bisa dilihat di algoritma itu terkait ketertarikannya, kemudian berapa lama dia membaca itu kan bisa dilihat oleh penjahat-penjahat anak ini. Nah dari situlah dia memprofiling dan mencoba menggeser kepada grup yang terbatas atau privat. Maka di situ dia melancarkan atau mendoktrin ya informasi-informasi yang tidak layak itu gitu ya. Nah, kalau ini secara jangka panjang itu dibiarkan, maka anak pada akhirnya menormalisasikan situasi itu. Apalagi di diri anak itu ada problem, ada kerentanan gitu ya.
Nah, lalu dia akan memvalidasi atau menormalisasi dengan situasi itu. Nah, oleh sebab itu saya kira ini upaya pencegahan harus penting dilakukan, cyber patroli harus dilakukan secara sistematis ya, sebagaimana kejahatan anak yang sistematis yang dilakukan oleh bahkan yang bisa jadi terafiliasi dengan jaringan global gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu negara tidak boleh kalah gitu. Kita punya kepentingan, punya kewajiban terkait menyelamatkan generasi emas kita ini gitu. Bagaimana dampaknya bagi anak-anak, dan tadi juga disebutkan dari beberapa warga begitu Pak bahwa peranan dari orang tua, sekolah dan juga negara ini perlu hadir begitu untuk menghindari hal tersebut. Terakhir Pak, pesan dari KPAI terhadap fenomena ini dan apa saja peran sebagai orang dewasa yang tidak boleh luput dari anak-anak agar terhindar dari hal tersebut. Ya, tentu pesan kita pertama bagaimana keluarga bisa berfungsi ya, dan juga dunia pendidikan juga bisa rumah kedua bagi anak-anak kita. Di samping tentu pemerintah punya kewajiban untuk memastikan internet yang aman ya, internet yang sehat bagi anak-anak kita. Yang kedua tentu berangkat dari kasus ini, bagi KPAI satu kasus itu sudah banyak, ini ada 70. Saya kira ini adalah kasus yang luar biasa, dan oleh sebab itu upaya pencegahan secara sistematis, karena ini adalah di internet ya, tentu upaya harus sistematis ya, dan melibatkan jaring internasional, maka tentu negara ya tentu tidak boleh kalah dengan situasi ini. Nah, yang ketiga tentu literasi digital perlu dibangun baik pada anak, pada keluarga, kepada kita semua, sehingga anak-anak dimanapun berada tetap dalam lingkungan yang mendukung, Mbak Putri. Lantas himbauan untuk pemerintah sendiri Pak untuk membatasi konten negatif ini seperti apa? Ya, tahun ini kan PP Tunas berlaku ya, terkait pembatasan bahwa anak-anak boleh memiliki akun media sosial usia 13 sampai 17 tahun. Dan itu ada klasifikasinya, tapi ada di ujungnya adalah konfirmasi orang tua. Nah, tantangan kita adalah orang tua kita hari ini kan kadang-kala berjarak dengan teknologi. Orang tua kita pada hari tidak mau pusing dengan teknologi. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan bagaimana pengasuhan di era digital gitu ya. Bahwa dampak-dampak positifnya ada, tentu dampak negatifnya seperti ini. Nah, tentu mitigasi ini penting kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana misalnya pemerintah juga dengan perpres ya terkait peta jalan tata kelola anak di ranah daring ini perlu disosialisasikan, perlu dilaksanakan. Di sana ada keterlibatan kementerian dan lembaga, Pemda, masyarakat, baik upaya pencegahan, penanganan, dan termasuk juga upaya-upaya lain ya, agar anak-anak kita tetap mendukung pada lingkungan yang aman gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Jasra Putra selaku Wakil Ketua KPAI bahwa harus ada ruang aman dari keluarga, sekolah, dan juga pemerintah dengan tata kelola ruang digital yang aman begitu ya Pak untuk anak-anak kita di Indonesia ini. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kita mengenai bagaimana dampak konten media sosial ini berpengaruh terhadap paham bagi para anak-anak yang ada di Indonesia. Dan kita akan kembalikan ke studio, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita punya kabar viral untuk Anda pemirsa, ini ada yang terobsesi ternyata ya menjadi pramugari. Nah, ada seorang wanita yang nekat menggunakan atribut maskapai penerbangan saat terbang dari Palembang menuju Jakarta. Ini bukan cosplay, karena dilakukan di tempat yang memang bikin orang rancu jadinya, bingung ya. Tapi sudah ada permintaan maaf kabarnya ya. Jadi namun di dalam kabin pesawat para kru dan juga pramugari curiga karena tidak kenal dengan yang bersangkutan, yakni KN. Sehingga diintegrasi selama dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, wanita cantik ini kemudian diserahkan ke Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan, KN, pramugari gadungan, sudah mendaftar jadi pramugari, namun justru tertipu hingga kerugian mencapai 30 juta rupiah. Sehingga untuk menutupi malu, mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Kasihan juga sih sebenarnya ya, ternyata dia tertipu. Sudah berharap menjadi pramugari, tapi ya kalau bisa dicoba lagi gitu ya saya. Jangan malah jadi pramugari gadungan. Betul, kalau dari segi fisiknya mirip pramugari banget, makanya orang banyak yang terkecoh begitu ya, tingginya sudah sampai. Sudah rambutnya ya kan. Sudah cantik, diatur gitu ya.
Umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi Niza memang definisi cita-cita setinggi langit ya. Harus naik pesawat dulu dari Palembang ke Jakarta untuk menggapai cita-cita tersebut. Iya, tapi masih muda juga, mudah-mudahan nanti bisa keterima. Iya, tercapai amin. cita-cita Kita doakan ya. Kita kabar berikutnya, pemirsa, ini ada rekaman video burung kasuari yang diambil oleh operator alat berat, tepatnya di kawasan proyek Papua yang mendadak menjadi perhatian publik. Kita lihat yuk. Jadi burung siapa ini yang kabur? Burung kasuari siapa ini yang kabur? Ya, tampak dalam video seekor burung kasuari berjalan di atas hutan yang telah ditebang. Kasuari merupakan spesies kunci yang berperan penting dalam penyebaran biji dan juga regenerasi hutan. Masuknya aktivitas alat berat ke wilayah kasuari berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan juga mempersempit ruang hidup satwa tersebut. Video ini tidak hanya memperlihatkan satwa liar yang melintas pemirsa, tapi juga menyingkap perubahan yang terjadi di hutan hujan tropis. Ini miris banget ya, di tengah banyaknya juga video-video di media sosial terkait hutan-hutan kita yang sudah rata dengan tanah. Ini terjadi lagi ya saya. Ekosistemnya mulai terganggu. Selain ini kan juga sebelumnya ada gajah yang kabur begitu ya. Atau kawanan monyet biasa suka masuk ke rumah begitu ya. Jadi menandakan bahwa ekosistemnya sudah tidak seimbang. Semoga ada penanganan yang masif ya untuk mengembalikan lagi ekosistem di sana. Kita geser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada video viral yang menunjukkan seorang pengendara motor tertangkap basah saat melawan arus. Jadi nggak jerat-jerat nih pengendara motor kembali lagi ke gap. Nah, kita lihat ini sebenarnya lucu. Jadi ke gap sama polisi, berhenti, terus ditanya mau apa? Mau beli tanaman katanya. Ayo beli tanaman. Saya tungguin sampai beli, biarin kata polisi gitu. Polisi juga bilang, Pak kasih tanaman yang paling mahal. Oh gitu. Nah gini nih harusnya nih biar efek jerak gitu. Komentar-komentar netizen juga lucu banget. Katanya, oh bagus nih. Iya, bisa meningkatkan UMKM juga. Betul. Kalau kayak gini mah banyak-banyakin aja yang lawan arus ya, biar nanti efek jeraknya seperti ini. Dia mungkin bingung, Pak saya mau beli ini aja lah, biji tanamannya dulu deh Pak, yang paling murah. Nggak boleh ditungguin sama polisinya. Tapi untung setelah beli, polisinya juga bilang, jangan lagi ya. Jangan lawan arus lagi ya. Oh tuh dia beli akhirnya. Iya, orang ditungguin sama polisinya. Ya semoga bapaknya jadi insaf ya Pak ya. Daripada duitnya keluar buat beli tanaman mulu, nanti istrinya bingung, Pak setiap pulang kok bawa tanaman sih Pak gitu. Tapi untungnya dia putar balik tuh, gak lawan arah lagi ya. Semoga jadi pelajaran juga dan rezeki yang bertambah buat penjual. Kita kabar viral berikutnya, pemirsa, ada rombongan relawan asal Banten yang membawa bantuan menuju Aceh Tamiang diduga mengalami pungutan liar yang disertai dengan intimidasi oleh oknum petugas Dinas Perhubungan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Harus ditindak nih, tega banget lagi bawa bantuan ya. Perjalanan rombongan relawan ini terganggu saat minibus yang mereka gunakan dihentikan mendadak, tepatnya di depan Terminal Karya Jaya Palembang. Pengemudi kendaraan menjelaskan bahwa petugas meminta kelengkapan surat kendaraan, namun dokumen KIR fisik ini tertinggal. Pengemudi menegaskan kendaraan sedang membawa bantuan kemanusiaan, tetapi situasi saat itu memang semakin menekan pengemudi dan relawan lain yang sempat dikerumuni oleh beberapa orang di lokasi. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, agar bantuan dapat segera sampai, rombongan akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp100.000. Ini jelas banget ya, sebenarnya terlihat siapa saja oknum-oknum yang meminta pungli di situ. Semoga segera ditindak lah ya. Satu mobil yang kecil, entah kalau yang gede berapa ya. Ya biasalah
Ya, pemirsa, informasi selanjutnya ini yang juga viral di media sosial. Aksi penjabretan kalung terhadap seorang wanita di desa Sidorejo terekam kamera CCTV. Kita lihat pemirsa nih, dari rekaman CCTV ini terlihat ada dua pria yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba berhenti dan salah satu dari mereka berpura-pura menanyakan alamat kepada korban sambil melihat situasi di sekitar. Ketika situasi sepi dan dirasa aman, pelaku langsung menjalankan aksinya dengan menarik kalung korban dan langsung kabur bersama dengan rekannya. Terlihat korban sempat berusaha mengejar dan berteriak maling. Ini benar-benar jadi refleksi ya, bahwa beberapa waktu terakhir aksi kriminal dilakukan di tempat ramai, kadang saat siang hari, semakin nekat menggunakan senjata tajam, senjata api. Ini jadi refleksi seharusnya bagi pihak Kemarin keamanan. kalau saya sama Ayah pengen latihan bela diri jadinya, Za. Iya kan? Wushu, karate, kungfu. Tapi jangan di lapangan bola, tapi kungfunya. Jangan. Ya, sudah mau pukul 8.30 nih. Nampaknya kita juga sudah cukup lama menemani pemirsa pagi hari ini. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Baruel, terima kasih. Sampai jumpa.